Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, berjumpa kembali tentunya bersama kami. Nah, oke, jadi terkhusus ya, di sini kita akan bedah ya salah satu penyebab kenapa video kita itu susah FYP bahkan tidak direkomendasikan. Ya, jadi terkhusus buat teman-teman yang mungkin mempromosikan untuk video TikTok affiliate. Kenapa sih susah sekali FYP? Nah, di sini kita masuk ke bagian dari pedoman konten ya untuk di TikTok ini. Jadi ada beberapa pedoman yang wajib kita ketahui ya. Nah, jadi ada pedoman konten shop ya. Kami mencakup semua konten yang dibuat, diunggah ataupun dibagikan di platform kami. Nah, intinya jadi dari TikTok sendiri memperbarui untuk panduan komunitas ya, dimana ya harapan TikTok itu ya penggunanya itu tetap bertahan untuk di TikTok dan tidak merasa misalkan ya ada sebuah konten-konten yang dianggap tidak lengkap ataupun berita palsu. Nah, itu tentu dari TikTok sendiri itu menanggapi sebuah video-video seperti itu, maka nanti bisa jadi video kita bisa dihapus, bahkan akun kita terkena pelanggaran. Nah, di sini dari TikTok sendiri memberitahukan informasi kreator tidak boleh membuat, memposting, mengunggah, menyiarkan atau membagikan ya. Jadi konten yang terkait dengan produk yang tidak sepenuhnya. Nah, ini khusus kita masih membahas di TikTok update ya. Poin yang pertama, konten yang terkait dengan produk yang tidak sepenuhnya, artinya ya antara konten dengan produk yang kita bagikan itu nggak sesuai ataupun tidak relevan. Kemudian konten yang terkait dengan produk yang isinya ya bisa dibilang adalah berita palsu karena nggak sesuai juga ya. Kemudian yang ketiga, konten yang dapat mempengaruhi pengalaman belanja, artinya membuat pengguna TikTok merasa kecewa, ini tidak diperbolehkan, seperti konten tidak asli, konten reupload ataupun konten berkualitas rendah ya, ataupun dengan persamaan adalah sebuah konten reproduksi ulang ya. Nah, jadi salah satu penyebab kenapa untuk video kita itu susah FYP untuk di TikTok ya, ataupun bahkan nggak direkomendasikan ya, salah satu penyebabnya ya untuk video kita mungkin masuk dalam kategori sebuah konten yang tidak original ataupun berkualitas rendah ya. Nah, untuk di bagian postingan produk, nah ini kan kita tetap menyesuaikan ya, jadi tetap kita menyesuaikan ya, untuk produknya tetap kita menyesuaikan. Tetapi untuk di TikTok affiliate ini ketika logonya berbeda itu juga bisa bermasalah ya. Nah, untuk di bagian konten yang terkait dengan produk, nah ini saya rasa ya teman-teman tetap produknya tetap sesuai ya dengan produk yang kita bagikan. Nah, maksudnya di sini misalkan nih teman-teman mengupload satu video memasarkan seputar TWS, tetapi yang teman-teman tambahkan di produknya ada TWS ya, ada juga power bank. Nah, seperti itulah yang dianggap konten yang tidak terkait dengan produk ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi saran dari saya ketika kita mengupload sebuah video di TikTok affiliate, jadi cukup memasukkan satu produk saja. Ya, jika produknya berlebih kemudian beda nama, beda judul, terkhusus untuk kategori elektronik, ini beresiko pelanggaran. Nah, pelanggaran di TikTok ini nggak mesti 8 poin, nggak mesti 10 poin ya. Bisa jadi satu kali pelanggaran itu 24 poin hak istimewa dicabut. Itu sudah saya rasakan. Ya, kalau teman-teman nggak percaya bisa cek saja di video saya sebelumnya, sudah saya bahas di akun saya itu terkena pelanggaran satu video saja itu langsung 24 poin hak istimewa dicabut ya. Nah, jadi di sini kita akan bedah salah satu penyebab kenapa video kita susah FYP. Nah, yang pertama di sini adalah konten kita tidak original ya, dan itu mungkin mentok view-nya itu di mentok 200-an ya, tonton. Nah, jadi ketika kita memang memasarkan di TikTok affiliate ini, ya memang kebanyakan ya mentok 200-an teman-teman untuk view-nya. Jika kita ingin tinggi untuk view-nya ya kita bisa mengeluarkan ataupun menggunakan fitur promosi. Nah, untuk yang kedua ya penyebab dari konten kita tidak direkomendasikan ya, salah satunya konten kita berkualitas rendah. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui sebuah konten berkualitas rendah? Nah, di nanti teman-teman bisa masuk saya ke bagian beranda dari TikTok ya. Jadi setiap video itu ketika memang ada tulisan ya, ada tidak direkomendasikan di bagian feed.
Nah, artinya itu untuk video kita sebenarnya tidak relevan ya, ataupun video kita itu memiliki kualitas rendah ya. Nah, untuk mengetahui sebuah video berkualitas rendah ya, nah itu salah satu penyebab kenapa nggak direkomendasikan. Jadi di sini ada salah satu video saya memiliki kualitas rendah. Nah, untuk mengetahuinya kita klik di videonya, kemudian kita klik di bagian bawah ya. Jadi ada wawasan lainnya, ada menu, kita klik seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan, jadi video Anda tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan di feed ya. Jika tidak setuju dengan pembatasan konten, Anda dapat mengajukan ulang. Nah, inilah penyebabnya kenapa video kita itu view-nya mentok di 200-an ataupun susah untuk direkomendasikan. Bahkan susah untuk FYP. Atau bisa jadi mentok di 200-an. Nah, salah satu penyebabnya di sini karena video kita ini memiliki kualitas rendah ya. Jadi video Anda tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan di feed ya. Artinya tidak direkomendasikan di beranda TikTok ya. Nah, jika kita cek di bagian peringatannya, teman-teman bisa cek ya. Di bagian atas tertera video tidak memenuhi syarat, video ini tidak memenuhi syarat feed ya karena melanggar pedoman komunitas kami. Nah, artinya ya penyebabnya adalah video kita melanggar pedoman komunitas juga. Nah, di sini bisa tercatat alasan terkait karena tidak memenuhi syarat. Yang pertama adalah konten berkualitas rendah, QR, dan juga tidak original. Ya, jadi ada 3 penyebab kenapa konten kita itu tidak direkomendasikan ataupun tidak FYP. Ya, yang pertama adalah karena konten reupload ya, kemudian konten berkualitas rendah dan juga konten tidak original. Ini masuk dalam kategori reupload ya ataupun konten kode QR. Ya, nah selanjutnya di sini ada informasi dari TikToknya. Untuk terus memberikan pengalaman positif yang diharapkan pengguna kami dari platform TikTok, konten yang tidak original dan berkualitas rendah tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan, artinya tidak akan bisa FYP. Konten yang tidak original adalah konten yang baru saja diimpor atau disalin dari sumber lain tanpa editan yang kreatif. Video mungkin tidak original jika memiliki tanda air ataupun logo. Nah, jadi tanda air ataupun logo ini juga berpengaruh ya. Konten berkualitas rendah mencakup video yang sangat singkat, gambar statis, dan juga video yang dibuat hanya dari GIF. Kalau GIF ini adalah gambar yang berulang-ulang ya, jadi seperti itu. Ya, jadi alasan ya kenapa untuk video kita itu susah FYP ya salah satunya karena konten kita ini tidak mematuhi panduan di TikTok ya. Termasuk untuk konten kita, konten tidak original ya ini termasuk dalam kategori ya reproduksi ulang ya. Makanya nggak heran kalau video kita itu mentok di 200-an. Nah, di sini ada pernah saya lakukan sebuah promosi teman-teman ya. Jadi pernah saya lakukan sebuah promosi, kita masuk di bagian notifikasi sistem, kita masuk di bagian notifikasi sistem. Nah, di sini saya juga pernah melakukan sebuah promosi dan alhamdulillah juga view-nya juga meningkat teman-teman ya. Tetapi di sini tidak saya sarankan ya, tidak saya sarankan buat teman-teman. Nah, di sini promosi disetujui, teman-teman bisa cek ya. Nah, di sini saya melakukan sebuah promosi dan di sini statusnya sudah selesai ya. Jadi di sini penayangan mencapai 1974 ya. Dengan promosi 15 ribuan. Jadi seperti itu. Nah, jadi ya tentu di sini ya kita wajib menggunakan konten asli. Jika kita tidak menggunakan konten asli ya maka wajar ya untuk akun kita itu mentok di view 200 karena dari TikTok sendiri itu bisa menilai konten kita konten asli atau konten reproduksi ulang ataupun konten reupload ya itu akan terlihat. Nah, contohnya seperti tadi. Oke, jadi seperti itu saja untuk penyebab dari video kita untuk di video TikTok affiliate ketika kita memasarkan produk sepi penonton. Yang pertama adalah karena video kita tidak mematuhi panduan komunitas TikTok, kemudian juga yang kedua karena konten berkualitas rendah, dan yang ketiga karena konten reupload ya. Dan oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Untuk pertanyaan seputar TikTok update bisa langsung bertanya di kolom komentar ataupun teman-teman bisa tonton video saya yang lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.